kalian ke sana. Kita ke sini. Tuan besar, Tuan besar. Cepat bawa Xingze pergi. Data-data ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Kuserahkan padamu. Ayah, aku pasti akan menjaga grup Yun, menyelidiki pelaku sebenarnya, dan membalaskan dendammu. Nona Yun, ucapanmu terlalu sombong. Ayahmu meninggal secara misterius, bahkan setelah diselidiki oleh pihak berwenang, tidak membuahkan hasil. Kau gadis kecil terlalu sombong. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Ayahmu meninggal secara tragis karena dia tidak tahu cara bergaul dengan orang lain. Nona Yun begitu cantik. Nona Yun begitu cantik. Lepaskan aku. Hei, perempuan jahat, berani memukulku? Berani membuat onar di sini? Cari mati. Kak Chen Yu, bukankah ayah mengirim kakak ke luar negeri untuk belajar? Jangan takut, aku kembali. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Mengganggu bisnisku. Cepat pergi. Pergi, bajingan kecil. Kembalikan rotiku. Hentikan. Anak sekecil ini, bagaimana engkau tega? Tuan Yun, pengemis ini mengganggu bisnis saya. Saya hanya memberinya pelajaran. Nak, mau ikut aku pulang? Kak, ini untukmu. Kak Chen Yu, Bocah, kau cari mati, habisi dia. Dasar bocah, kau cari mati, hajar dia. Kakao ini sebenarnya siap. Orang yang akan memberimu pelajaran. Berani datang mengganggu ketenangan Tuan Awan? Jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Bocah kurang ajar, beraninya engkau melawanku, kau tahu siapa aku. Berisik. Kak Chen Yu, jangan berkelahi lagi. Surya ini punya dukungan dari dunia bawah, orang-orang di kota Lin. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir demi Yunzi. Aku ampuni kau kali ini. Pergi. Bocah sialan, aku pasti akan membuatmu menyesal. Cepat pergi dari sini. Pergi dari rumah keluarga Awan. Kamu baru saja kembali, tetapi sudah membuat masalah dengan Suming. Nak, lebih baik kamu pergi saja. Kalau tidak, seluruh keluarga Yun akan terkena imbasnya. Aku kembali untuk melindungi Yunzi. Mulai hari ini, aku akan menjadi pengawal pribadinya dan melindungi keluarga Yun. Tidak bisa. Yunzi bukan hanya putri keluarga Yun, tetapi juga CEO Wijaya Group. Kau ini siapa? Seenaknya saja mau tinggal di sini? Lagi pula, kedatanganmu ke keluarga Yun hanya akan membawa masalah yang lebih besar. Kalian tadi juga sudah melihat, meskipun kita tidak melakukan apa-apa, Surya tetap akan mencari masalah dengan kita. Kalau begitu, untuk apa kita takut padanya? Surya pasti akan membalas dendam padamu. Sebaiknya aku mencari beberapa pengawal lagi. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan semua ini. Kalau aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana aku bisa kembali dengan tenang? Penanggung jawab krematorium sudah datang. Pergilah dan bersiaplah. Kalian keluarga Yun, dengarkan aku. Krematorium kami tidak akan menerima jenazah Yun Bai. Kenapa? Padahal kita sudah membuat janji.
Karena sudah membuat janji, silakan antri. Tapi kapan bisa dijadwalkan? Saya tidak bisa jamin. Siapa suruh kalian memprovokasi orang yang tidak seharusnya diprovokasi? Jelaskan padaku. Kau mau apa? Saya beritahu kau, saya ini sudah berlatih. Oh ya, kalau begitu hari ini aku akan berlatih denganmu. Tunggu aku di dalam, biar aku yang urusin. Kemari. Pulang nanti latihan lagi ya. Halo, Tang Zhen. Bantu aku. Yun Bai. Aku akan membuatmu lenyap dari muka bumi ini. Bagaimana keluarga Yun sekarang apa sudah? Kelimpungan? Yun Bai sudah dimakamkan? Bukankah aku sudah menyuruhmu mengancam pemilik rumah duka? Kudengar rumah duka baru saja dibeli oleh seorang bos besar yang baru kembali dari luar negeri dan secara khusus hari ini hanya melayani pemakaman Yun Bai. Akan kulihat siapa orang yang berani menantangku ini. Kapan Yun Group kalian mengenal orang besar dari luar negeri? Kapan grup Yun kalian mengenal orang penting dari luar negeri? Orang penting dari luar negeri apa? Hahaha. Tanpa bantuan orang besar, bagaimana mungkin Yun Bai bisa dimakamkan dengan lancar? Bukankah bocah Chen Yu itu mengancam manajer Lee dari rumah duka, lalu masalahnya beres? Jangan bilang bocah itu juga meminta bantuan orang lain. Saya tidak peduli. Tidak ada yang boleh merusak urusanku. Kalau tidak, semuanya akan bernasib sama seperti Yun Bai. Suming, kesepakatan kita dulu. Saya habisi Yun Bai, grup Yun jadi milik saya, data Jingse jadi milikmu. Jangan bilang kau mau berbohong. Yun Bai sudah mati, data Jingse sampai sekarang belum saya dapatkan. Saya beritahu kamu, kalau sampai bocah sialan ini merusak urusanku, saya akan beritahu semua orang bahwa Yun Bai dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Kau, Suming, tunggu saja. Bagaimana dengan asisten Yun Bai itu? Lin Cheng itu keras kepala sekali, dipukuli bagaimanapun, tetap tidak mau mengkhianati Yun Bai. Kau pergi sendiri, tangkap Yunji untukku. Saya lihat bagaimana Lin Cheng masih bisa keras kepala. Baik. Katakan, siapa yang mengirim kamu? Jangan takut, ini aku. Kak Chen Yu, kamu? Ada apa? Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak bisa. Bagaimana jika ini jebakan? Chen Yu, berani-beraninya engkau masuk ke kamar putriku tengah malam begini? Keluar sekarang juga. Ibu, tadi ada orang jahat masuk, Kak Chen Yu yang menyelamatkanku. Keamanan villa kita begitu ketat, bagaimana mungkin ada orang jahat? Jangan-jangan ini semua hanya sandiwara darimu? Kau ingin mengambil keuntungan dari putriku. Sudah kubilang dia punya niat buruk. Ibu benar-benar salah paham tentang Kak Chen Yu. Orang-orang jahat itu bukan pertama kalinya mereka mencoba menyakitiku. Sebelumnya tidak pernah ada orang jahat masuk, pasti kau yang membawanya kemari. Sudah kubilang membiarkan dia tinggal, pasti akan membawa masalah bagi keluarga Yun. Sungguh sial. Kau ini seperti katak ingin memakan daging angsa. Keluar sekarang juga, jangan pernah muncul di depan putriku lagi. Demi Yunji dan Paman Yun,
Saya tidak akan mempermasalahkan ini denganmu. Tapi Yunzi sekarang dalam bahaya, saya harus melindunginya sendiri. Kau pikir keluarga kami kekurangan uang untuk menyewa beberapa pengawal? Setelah kau pergi, saya tentu saja akan menyewa beberapa pengawal lagi untuk Yunzi. Tidak bisa. Saya tidak percaya orang lain. Lagi pula apa? Lagi pula selain saya, kau pikir siapa lagi yang berani menerima tugas ini? Selama harga yang saya tawarkan cukup tinggi, saya tidak percaya tidak dapat menemukan pengawal. Kau, anak yatim piatu yang dibesarkan oleh keluarga kami, nadanya cukup tinggi ya. Kalau begitu cobalah. Baik, besok setelah pengawal yang saya cari datang, engkau segera keluar dari rumah kami. Bu. Baik. Tenang saja, saya tidak akan pergi. Hehe, itu bukan terserah padamu. Besok setelah pengawal yang saya cari datang, kau tunggu saja untuk diusir. Kalau begitu, saya akan menunggumu sampai besok. Jika besok kau tidak menemukannya, kamu apa? Tenang saja, kau adalah Ibu Yunji. Saya tidak akan melakukan apapun padamu. Namun, pengawal pribadimu ini, saya khawatir tidak akan memiliki kemampuan untuk melayanimu lagi. Berani kau? Berani kau? Sekali lagi, tanganmu tak akan berguna lagi. Dasar anak kurang ajar, berani sekali engkau memukulku. Aduh, sakit sekali. Ibu. Rendahan ini benar-benar berani memukulku. Sakit sekali. Lalu bagaimana besok? Sudahlah. Kamu keluar saja dulu. Biar aku yang cari jalan. Ada apa sayang? Meneleponku malam-malam begini, kesepian ya? Apaan sih? Tolong aku urus sesuatu dong. Kalau kamu yang minta, mana mungkin aku menolak? Besok malam kita bertemu di tempat biasa. Kamu harus berterima kasih padaku nanti. Mesum, cari yang jago berantem ya. Siapa yang menyuruhmu menyentuh gelasku? Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Mau mengusirku? Tentu saja harus ada pengawal baru dulu. Jangan senang dulu. Kali ini aku menyewa pembunuh bayaran nomor 1 dari Kekaisaran, murid Tuan Tang Zhen. Kalau kau mau minta maaf dengan tulus, nanti aku akan pertimbangkan untuk menyuruhnya bertindak sedikit lebih lembut. Murid Tang Zhen? Siapa? Aku. Saya. Aduh, akhirnya Anda datang juga. Ini dia orang sialnya, menetap di rumah saya dan tidak mau pergi. Anda harus menghajarnya. Tenang saja, saya dibayar untuk melakukan ini. Hanya pria banci, saya bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Orang ini adalah murid kepercayaan Tuan Tang Zhen yang dilatih secara pribadi. Jangankan di kota Lin, bahkan di seluruh negara Hua, tidak ada yang berani menantangnya. Karena kamu tidak mau pergi sendiri, tunggu saja sampai dibawa keluar. Benarkah? Apakah Tang Zhen tahu kebodohan yang Anda lakukan sekarang? Berani sekali, berani menyebut nama guru saya secara langsung. Kau cari mati. Kau lumayan juga. Jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, saya akan mempertimbangkan untuk lebih lembut agar engkau tidak cacat. Kalau begitu aku beri kau kesempatan lagi. Sekarang pergi, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Keras kepala. Memalukan Tang Zhen? Hari ini aku akan membereskan untuknya. Kau berani menyentuhku? Guru saya tidak akan melepaskanmu. Tang Zhen gurumu? Lalu kau tahu siapa aku? Aku guru Tang Zhen. Aku ingin lihat bagaimana dia tidak akan melepaskanku. Omong kosong. Kau berani mengaku sebagai guru dari guru saya. Kau harus tahu, kakek guru saya adalah tokoh besar yang terkenal di luar negeri. Kau benar-benar berani mengklaimnya. Kubilang begini saja, jika engkau benar-benar kakek guru saya, aku akan menjilat sepatumu sampai bersih. Baik. Beritahu Tang Zhen, aku beri dia 10 menit. Suruh dia datang ke villa keluarga Yun. Guru, dia orangnya. Anda harus membela saya. Beri dia pelajaran.
Bos, maaf. Ini kelalaian saya. Membiarkan orang kurang ajar ini menyinggung Anda. Tolong hukum saya. Guru, Anda memanggilnya apa? Dia bukan... Tuan Chen adalah teman saya. Kau menyinggungnya. Sama saja dengan menampar muka saya. Tuan Chen, maafkan saya. Maafkan saya. Ini semua salah saya. Saya yang bodoh telah memprovokasi Anda. Tuan Tang, Anda tidak salah kan? Orang ini adalah suami saya, anak liar yang diadopsi. Bagaimana bisa dengan orang penting seperti Anda terlibat? Kalian jangan sampai ditipu olehnya. Diam. Apa kau bisa memfitnah Tuan Chen? Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkanmu. Hentikan. Demi Yunzi, aku akan memaafkanmu untuk terakhir kalinya. Kali ini biarkan dia menerima hukuman untukmu. Lain kali, tidak akan kuampuni. Aku sudah bilang, dia tidak akan pernah lagi bisa melayanimu. Keluarga Yun tidak akan ada lagi pengawal yang masuk. Ampuni aku, Kak Chen. Tidak, Tuan Chen, wanita tua inilah yang memaksaku. Dasar tidak tahu terima kasih, diam. Kau pikir aku suka melayanimu, nenek sihir tua ini? Kalau bukan karena engkau menyogokku dengan uang, aku sudah lama berhenti. Aku akan melawanmu. Berisik. Nyonya Yun, karena tidak ada yang melindungi, kendalikan amarahmu. Kalau engkau menyinggung orang yang salah, akibatnya tidak terbayangkan. Kau bilang mau menjilat sepatuku kan? Kau hanya teman guruku, bukan... Diam. Kau benar-benar berpikir Tuan Chen, hanya temanku. Ya? Hah? Berani bersikap kurang ajar pada Tuan Chen? Kau tidak butuh lidahmu lagi. Maaf, guru. Maaf, guru. Aku buta, telah menyinggung kakek guru. Maafkan aku, menjilat sepatu, aku jilat. Pergi. Hancurkan kemampuan bela dirinya, usir dia dari keluarga Yun. Mulai hari ini, aku tidak memiliki murid sepertimu. Pergi. Bos, ada perintah lain? Bersihkan tempat ini, jangan sampai Yunji takut. Baik. Ada apa? Ada masalah di perusahaan, aku harus segera ke sana. Jangan lompat. Jangan lompat. Jangan urusi aku. Kalau hari ini aku tidak dapat uang, aku akan lompat. Kalian semua tidak akan hidup. Kalian semua tidak akan hidup. Jangan lompat, tenanglah. Bagaimana? Wang Hao adalah kepala keamanan grup Yun. Dia terus memaksa untuk bertemu dengan Anda. Kalau tidak, dia akan melompat dari gedung. Jangan lompat. Halo, tolong cari tahu tentang kepala keamanan grup Yun, Wang Hao. Grup Yun yang kejam. Terakhir kali seseorang datang membuat masalah. Kakiku patah dan aku cacat seumur hidup. Tidak ada kompensasi, tidak apa-apa. Tapi mereka bahkan tidak membayar gajiku. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum sekarang? Ada masalah apa? Kita bicarakan baik-baik, turunlah dulu. Jika situasinya benar, aku pasti akan memberimu penjelasan. Penjelasan apa? Singkat saja, beri aku 500 juta rupiah dan pernyataan maaf, atau aku akan lompat. Biar Surya menanggung kasus pembunuhan, pilih saja sendiri. Kalau engkau mau mati, aku akan membantumu. Kalian lihat, Surya ingin memaksa karyawan yang menuntut gaji untuk mati. Apakah mereka punya hati nurani? Nona Yun, sebagai CEO grup Yun, bisakah Anda memberikan penjelasan? Tolong beri kami penjelasan. Tolong beri kami penjelasan. Masalahnya tidak seperti yang kalian pikirkan. Grup Yun tidak pernah menunggak gaji karyawan. Aku pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Sekarang menyelamatkan nyawa lebih penting. Pasti ada kesalahpahaman. Turunlah dulu, kita bicarakan baik-baik. Aku tidak ada yang ingin dibicarakan denganmu. Beri aku uang atau bayar nyawamu. Pilih saja sendiri. Biarkan dia lompat. Jangan paksa saya. Kalau memaksa saya lagi, saya benar-benar akan lompat. Sudah bicara begitu lama, lompat saja. Jangan. Kalian harus jadi saksi saya. Saya mati hari ini itu karena dipaksa oleh grup Yun. Jangan kau pancing dia lagi. Tidak apa-apa, saya yakin. Cukup. Sebenarnya grup Yun yang bersalah padamu, atau kau berkhianat, berkolusi dengan orang luar untuk menjebak grup Yun? Jangan bicara omong kosong. Kau fitnah, kau. Wang Hao kan?
Setahu saya, kau kecanduan judi, punya banyak utang judi. Terakhir kali orang-orang yang mematahkan kakimu di perusahaan, juga para penagih utang itu tidak ada hubungannya dengan grup Yun. Sekarang kau menerima uang dari perusahaan pesaing untuk membuat masalah di sini, kau bilang pemerasan cukup untuk menjebloskanmu beberapa tahun. Jangan memfitnah saya tanpa bukti. Kalian harus jadi saksi saya, wartawan. Oh iya, apa kau punya bukti? Kau punya bukti? Kau mau bukti? Baik, bagaimana dengan ini? Cukup? Nyonya Yun, saya salah, Nyonya Yun. Saya bukan manusia. Baiklah, baiklah. Semuanya bubar. Nyonya Yun. Kau pergi ke bagian personalia untuk menyelesaikan gajimu, tidak perlu datang lagi. Aduh, Nyonya Yun, saya tidak bisa. Jika saya tidak bekerja, sekeluarga akan kelaparan. Membiarkanmu pergi saja sudah berbaik hati, Nyonya Yun. Kalau tidak pergi, awas kupukul engkau. Nyonya Yun, bukankah kau selalu ingin tahu penyebab kematian direktur? Asal kau tidak memecat saya, apa yang saya tahu akan saya beritahu semua. Kau tahu penyebab kematian ayahku? Apa kau tahu penyebab kematian ayahku? Kau berani menyembunyikan satu kata pun, kubunuh kau. Kalau begitu, kau harus berjanji dulu untuk tidak memecatku. Aku janji, cepat katakan. Hari itu... Bagaimana? Kantor sudah digeledah, tapi masih belum ditemukan. Apa kata Pak Lin? Aku akan kembali dan menanyakannya sendiri. Pasti Pak Lin yang mengkhianati direktur. Dia pasti tahu siapa yang mencelakai direktur. Tidak mungkin, Paman Lin memang menghilang beberapa hari. Apa dia juga kenapa-napa? Aku mendengar mereka membicarakan beberapa informasi. Pasti Pak Lin, dia melihat direktur meninggal. Mungkin dia yang mengambil rahasia dagang grup Yun untuk ditukar dengan uang ke grup Su. Diam. Paman Lin bersama ayahku selama berpuluh-puluh tahun. Aku tidak percaya dia akan mengkhianati grup Yun. Kita kembali dulu. Aku akan selidiki masalah ini. Bantu aku selidiki seseorang. Tuan Yun, Tuan Yun. Halo, siapa? Tuan Yun, tolong selamatkan ayahku. Kamu Lin Lin, putri Pak Lin? Iya. Mari kita bicara di dalam. Baik. Bos, saya sudah menemukan informasi tentang Pak Lin. Saya kirimkan sekarang. Di mana Pak Lin? Lokasi tepatnya masih dilacak. Dalam waktu setengah jam pasti akan ketemu. Ada apa? Di mana Pak Lin? Ayahku belum pulang beberapa hari ini. 3 malam yang lalu, dia tiba-tiba meneleponku, menyuruhku pergi bersembunyi. Dia bilang jika dalam beberapa hari ini, dia tidak ada kabar, aku harus segera mencarimu untuk minta tolong. Apakah Pak Lin menjelaskan apa yang terjadi? Tidak. Tuan Yun, tolong selamatkan ayahku. Pak Lin telah mengabdi untuk grup Yun selama bertahun-tahun. Aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Hanya saja, kita belum tahu lokasinya. Aku punya cara. Beri aku 1 hari, aku akan membawa Pak Lin kembali. Bos, lokasi GPS menunjukkan di sini. Dasar anak nakal, berani-beraninya engkau ikut campur. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Hari ini aku akan membuatmu menyesal. Datang ke sini, aku akan menghabisimu. Serang dia. Aku ingin lihat siapa yang akan menghabisimu siapa. Kecepatanmu perlu ditingkatkan, tingkatkan latihanmu. Baik. Katakan, kemana kalian membawa orang itu? Katakan, kemana kalian bawa dia? Mau tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Hahaha. Paman Yun dibunuh oleh kalian. Kita berpencar. Baik. Aku
aku yang menyuruh orang membawa Pak Lin, tapi bukan aku yang membunuh Direktur Yun. Kumohon, ampuni aku. Aku akan melepaskanmu. Dasar kau, pergi. Cabul. Bos, Paman Lin sudah tidak kuat. Apa aku cepat antar Paman Lin kembali ke villa keluarga Yu? Baik. Pak Su, Lin Sheng dibawa kabur oleh bocah Chen Yu itu diculik. Apa segera kirim orang untuk menjaga villa keluarga Yun. Jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Mengerti? Lin Sheng terluka parah. Aku akan mengalahkannya sampai mati. Hati-hati. Peluk erat-erat, jangan sampai jatuh. Kau baik-baik saja? Karena melihat engkau masih punya hati nurani, aku akan melepaskanmu sekali ini. Nah, lain kali jangan lari-lari lagi. Tolong bantu kami. Bos, kenapa dokternya belum dipanggil? Nona Yun sudah menghubungi semua rumah sakit di kota Lin, tetapi mereka semua menolak menerima Paman Lin. Katanya ada orang yang mengancam di belakang. Ini pasti ada orang yang bermain di belakang layar. Atas namaku, panggil dokter terbaik ke sini. Saya sudah meminta orang untuk datang, tapi Paman Lin khawatir tidak akan bertahan lama. Bagaimana ini? Jika tidak ada dokter yang datang, Paman Lin akan kenapa-napa. Aku tahu seseorang yang bisa menyelamatkan Paman Lin. Seingat saya, Putri Pak Lin adalah seorang mahasiswa doktoral kedokteran. Benar, sepertinya Pak Lin bisa diselamatkan. Saya akan segera menelepon Lin Lin. Waktunya mendesak. Saya akan menjemput Lin Lin. Kamu jaga Yunzi dan Pak Lin. Baik. Pergi sana. Hari ini tidak ada yang boleh keluar. Dari pintu ini, selangkah pun kau tidak berhak memutuskan. Halo, Lin Lin, kau di mana? Halo, Kak Chen, tolong aku. Akhirnya bertemu wanita cantik, tidak bisa membiarkannya pergi. Kemarilah kau, biarkan aku bersenang-senang. Tolong. Percuma saja. Puaskan aku. Tolong. Percuma saja, biar aku puas dulu. Tolong. Diam, tidak ada yang akan datang. Kak Chen. Jangan takut, tidak apa-apa. Daripada engkau menyimpan benda itu untuk menyakiti orang, lebih baik aku hancurkan saja. Ampun, bos. Tolong lepaskan aku, bos. Ayah, kotak 3. Cepat ambilkan kotak 3. Sudah ketahuan siapa pelakunya? Sudah diselidiki bahwa Chen Zi adalah orangnya Suming. Rendahan ini, carikan mereka masalah. Ayah, limpahnya rusak. Harus segera dioperasi. Tuan Yun, Kak Chen, kumohon carikan cara untuk menyelamatkan ayah. Bagaimanapun caranya, dalam 2 jam, aku ingin bertemu dokter. Tang Zhen cepat pergi. Baik. Tuan Chen, kondisinya terbatas. Saya harus membawa pasien kembali untuk perawatan. Terima kasih banyak. Di luar gerbang kota, di bawah jembatan, Jingdian, ambil kembali. Ayah.
Yunzi, kamu harus menjaga baik-baik data. Jingdian, ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga angkasa. Jika terjadi sesuatu padaku, mintalah Chen Yu untuk kembali dan membantu. Tender proyek Haitang akan segera dimulai. Jingdian bisa dijadikan kartu as. Kita harus memenangkan tender. Tenang saja, Paman Yun, aku pasti akan membantu Yunji menjaga grup Yun. Ini semua salah Lin Seng, mulutnya terlalu keras. Dipukuli setengah mati pun dia tidak mau bicara. Tidak berguna. Sebelum penawaran proyek Haitang, jika kita masih belum mendapatkan data Jingdian, tanggung sendiri akibatnya. Jangan... Pak Su, gawat. Beberapa perusahaan yang sebelumnya bekerja sama dengan kita, semuanya membatalkan kerjasama dan pergi menandatangani kontrak dengan grup Yun. Bajingan semua... Apa mereka tidak takut denda? Mereka bilang dibandingkan dengan denda, nyawa mereka lebih berharga, dan juga bilang Anda telah menyinggung orang penting, mereka tidak berani lagi bekerja sama dengan kita. Orang penting apa? Pasti grup Yun yang bermain di belakang ini. Kalau begitu, grup Yun juga jangan harap hidup tenang. Hubungi Yun Feng segera. Halo, bos, gawat. Sekelompok orang akan pergi ke makam untuk menggali makam Tuan Yun Bai. Kau tahan mereka dulu, aku segera ke sana. Ada apa? Terjadi apa? Urusan kecil, kamu lanjutkan saja rapatnya. Bos, bagaimana situasinya? Mereka bilang Suming telah membeli tanah ini. Mereka akan meledakkan gunung. Yo, datangnya tepat waktu juga. Kebetulan hari ini biarkan kalian lihat bagaimana kami menghancurkan Yun Bai sampai berkeping-keping. Sepertinya peringatan yang kuberikan belum cukup ya. Kalian cari mati dengan berbagai cara ya. Jangan mendekat. Satu langkah lagi, aku akan menyuruh mereka meledakkan gunung. Kalau tidak takut mati, silahkan coba. Ya. Kalian tidak boleh membunuhku. Maafkan aku. Aku salah, aku mohon, aku tidak berani lagi. Bos, bagaimana kita tangani orang-orang ini? Penggal kepalanya, kirim ke Suming. Beritahu mereka, siapapun yang berani mengganggu makam Paman Yun Bai, inilah akibatnya. Baik. Paman, ada apa terburu-buru mengadakan rapat ini? Apakah ada sesuatu? Yunzi, bukan Paman yang mempersulitmu, tapi perusahaan akhir-akhir ini terlalu banyak masalah. Sebagai CEO Yun Bai Group, kau harus memberikan penjelasan kepada para direktur. Direktur Yunzi, akhir-akhir ini kudengar perusahaan bahkan tidak bisa membayar gaji karyawan dan memaksa karyawan untuk bunuh diri. Hal ini tidak bisa disembunyikan dari kami, kan? Masalah ini sudah diselesaikan, jangan khawatir, tidak akan berdampak apapun pada perusahaan. Lalu bagaimana dengan dividen? Hari pembagian dividen sudah dekat, mengapa kita masih belum melihat pengumuman dari Departemen Keuangan? Ada apa? Suruh Departemen Keuangan kemari. Tidak perlu. Aku baru saja dari Departemen Keuangan. Perusahaan akhir-akhir ini menerima terlalu banyak bisnis. Dalam hal keuangan memang sedang sulit. Itu tidak bisa menggunakan uang kami untuk menutupi kekurangan perusahaan. Benar, kami tidak setuju. Semuanya dividen para pemegang saham memang tidak baik digunakan. Begini saja, aku punya ide, tergantung Direktur Yunzi mau atau tidak. Paman, apa yang bisa kita lakukan? Saya dan Pak Wang, manajer Bank Kota Lin, punya hubungan baik. Saya akan mengatur pertemuan dengannya untukmu. Jika kamu bisa mendapatkan pinjaman, masalah keuangan perusahaan akan teratasi, kan? Hahaha. Wakil Direktur Yun memang hebat, Pak Wang. Silakan duduk. Hahaha. Yunzi, beliau ini Pak Wang, manajer Bank Lin Kota. Hahaha. Selamat siang, Pak Wang. Haha. Siang. Hahaha. Beliau ini Nona Yunzi, CEO Grup Yun. Hahaha. Silakan duduk. Silakan duduk. Duduk. Silakan duduk. Pak Wang, ini dokumen Grup Yun. Silakan lihat. Aduh, Nona Yun. Ini mudah saja.
Kita makan dulu. Kita makan dulu. Makan-makan. Makan dulu. Hahaha. Ayo Pak Wang. Hahaha. Wakil Direktur Yun telah menyiapkan minuman yang begitu baik untuk saya. Hari ini saya harus minum beberapa gelas dengan Nona Yun. Ya. Hahaha. Yunji, kamu tetaplah di sini, temani Pak Wang dan bicaralah dengannya. Saya ada urusan, saya pergi dulu ya. Nona Yun, hahaha. Aduh, menyebalkan. Janji yang kau berikan, kapan kau tepati? Tenang saja. Setelah aku menduduki posisi direktur utama perusahaan, Ibu akan menjadi presiden direktur. Tapi engkau tidak bisa menyerahkan Yunji kepada pria tua seperti itu. Bagaimanapun dia putriku. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus berani berkorban. Selama Yunji masih ada, Ibu tidak akan mendapatkan kekuasaan penuh. Keponakan yang begitu cantik, Yun Feng. Kau benar-benar tega. Kak Chen Yu. Berbaring di tempat tidurku, menyebut nama pria lain. Sebentar lagi kau akan memohon padaku. Minumlah. Yunji. Siapa yang berani menggangguku? Yunji. Berani menyentuh wanitaku. Kau cari mati? Yunji. Aku akan ambil handuk. Panas sekali. Kakak Chen Yu. Jangan pergi. Bantu aku. Yunji. Sangat menderita. Kakak Chen Yu. Jangan pergi. Yunji, jangan begini. Kakak Chen Yu, bantu aku. Apa gadis ini sudah kembali? Kok kamu? Dari dulu ibu sudah curiga kamu punya niat buruk sama Yunji. Begini gimana dia mau nikah nanti? Kakak Chen Yu yang menyentuh aku. Kamu kan bukan orang jahat itu? Iya, aku akan bertanggung jawab. Yunji, kamu mau menikah denganku? Ibu tidak setuju. Kamu itu seperti kata ingin makan daging angsa. Ibu. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu macam-macam sama keluarga kami. Mimpi kamu. Lepaskan ibu. Kamu lepaskan ibu. Aku akan membujuk ibumu. Lepaskan. Jangan kira karena kamu dekat dengan Tang Zhen, kamu bisa menikahi putri ibu. Tidak akan bisa. Bagaimana kalau aku tetap ingin menikahinya? Kecuali ibu mati. Kok kamu punya ini? Sekarang masih keberatan? Kenapa engkau terus menatapku? Aku melihat istriku sendiri. Apa masalahnya? Omong kosong apa itu? Siapa istrimu? Aduh, tapi bagaimana engkau bisa membuat ibuku setuju? Bu Yun, gawat, para pemegang saham ingin bertemu dengan Anda. Bu Yun, Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Kemarin terjadi sedikit kecelakaan, pinjamannya tidak disetujui. Saya akan memikirkan cara lain, kalian jangan panik dulu. Direktur Yunku, saya sudah susah payah membuat janji dengan Direktur Wang, kau malah menyinggung perasaannya. Sekarang bukan hanya pinjaman yang tidak jelas, tapi juga memutuskan Bank Kotalin dan semua kerja sama dengan perusahaan kita.
Lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Aduh ya, Bu Yun. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini akan menjadi kerugian bagi semua orang. Diam semua. Diam semuanya. Rapat internal grup Yun, kapan giliranmu bicara? Anak muda miskin dari mana berani berteriak di sini? Saya tunangan Yunji. Bukankah hanya uang, biar saya yang selesaikan. Baik, masalah ini menyangkut seluruh perusahaan. Hanya dengan perkataanmu, apa alasan kami harus mempercayaimu? Kau bilang kau tunangan Yunzi. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, itu berarti Yunzi sama sekali tidak pantas menjadi presiden direktur. Saya usulkan ganti orang. Hahaha. 1 miliar rupiah. 1 miliar? Anak muda, jangan terlalu sombong. Saya akan mencari orang untuk berinvestasi 1 miliar rupiah ke grup Yun. Sekarang kalian bisa diam. Hahaha. Memiliki cita-cita itu bagus, tapi juga harus dibedakan dengan khayalan. Grup Yun membutuhkan investasi 1 miliar rupiah. Dalam 10 menit uang harus masuk. Baik, saya tunggu 10 menit. Yunji adalah keponakanku. Aku juga tidak ingin mempersulitnya. Tadinya aku pikir akan memberinya lebih banyak waktu. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Kak Chen Yu, bagaimana kau bisa menyombongkan diri seperti ini? Saya kenal investor kaya di luar negeri. Tenang saja, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Sudah 9 menit berlalu, kau tidak berpikir akan benar-benar ada orang yang datang untuk berinvestasi, kan? Bu Yunji, Departemen Keuangan menelepon dan mengatakan perusahaan baru saja menerima 1 miliar rupiah. Ada apa? Siapa yang mentransfernya? Katanya, investor dari luar negeri ingin berinvestasi di grup Yun dan langsung mentransfer uangnya. Kalian masih ada keberatan? Kak Chen Yu, kau hebat sekali. Benarkah ada yang investasi? Wakil Direktur Yun, Anda masih ada keberatan? Kau tidak sederhana. Sepertinya adikku yang kedua tidak salah menilai orang. Benar-benar cakap. Hahaha. Selamat untuk Direktur Yun. Anak muda ini sangat berbakat. Haha. Aku ingat Wakil Direktur Yun tadi tidak berkata begitu. Wakil Direktur Yun, Anda mempersulit tunanganku. Bukankah kita harus menyelesaikannya? Jangan keterlaluan. Kau pikir dengan mendapatkan investasi, kau bisa berbuat sesukamu di perusahaan? Kalau begitu, aku akan meminta mereka menarik investasinya. Hanya saja kerugian kalian semua. Membayangkannya saja aku merasa sayang. Wakil Direktur Yun bagaimanapun juga keponakan Anda melakukan ini agak tidak pantas. Benar, Wakil Direktur Yun, Anda terlalu terburu-buru. Ini, aku lihat Wakil Direktur Yun agak kurang sehat. Aku usulkan, bagaimana kalau Wakil Direktur Yun mengundurkan diri dari perusahaan dan fokus memulihkan diri di rumah? Apa katamu? Pemuda ini benar. Kesehatan itu yang utama. Saya juga pikir Pak Wakil Yun sebaiknya pulang dulu dan memulihkan diri. Jangan terlalu memikirkan urusan perusahaan. Kalian berdua oportunis. Dan kau tidak punya hak untuk memutuskan kepergianku. Dia tidak punya hak, tapi aku punya. Aku usul, karena kondisi kesehatan Pak Wakil Yun kurang baik, beliau tidak akan lagi berpartisipasi dalam urusan perusahaan. Apakah ada keberatan dari para pemegang saham? Saya setuju. Saya juga setuju. Kalian? Kejadian hari ini hanyalah sebuah peringatan. Jika engkau berani mengganggu Yunji lagi, kuhabisi kau. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas, rapat kita akhiri. Kau tinggal di sini. Ada lagi yang perlu dibicarakan? Karena masalah keuangan perusahaan sudah teratasi, sekarang kita akan menyelesaikan masalah benalu di perusahaan ini.
Apa maksudmu? Jangan fitnah aku bilang, jangan fitnah aku. Bos. Ini tentang kau yang berkolusi dengan bagian keuangan untuk memalsukan pembukuan, dan juga engkau yang menerima suap dari klien. Perlukah kutunjukkan satu persatu padamu? Ini. Benarkah kau pelakunya? Mengingat kau adalah karyawan senior di perusahaan ini, kita masih bisa membicarakannya. Jika kau tidak mengaku, kita akan lapor polisi. Aku mengaku. Semua ini karena Pak Wakil Yun, dia yang menyuruhku melakukan ini, tidak ada hubungannya denganku. Dasar kau. Kalau kau bicara sembarangan lagi, ku habisi kau. Separuh dari uang ini masuk ke kantongmu, dan kali ini kau yang menyuruhku menghasut semua pemegang saham untuk membuat keributan, bilang hanya jika engkau menjadi ketua dewan, kau akan memberi kami keuntungan. Kau masih tidak mengakuinya? Yunzi, percayalah padaku, aku pamanmu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Paman, kau tahu betul apakah kau telah menyakitiku atau tidak. Hanya saja, aku tidak menyangka kau berani menggelapkan keuangan perusahaan. Buktinya ada di sini, kau masih mengelak. Karena aku tidak punya jabatan di perusahaan ini, aku pergi saja. Tunggu. Kau mau apa? Menggelapkan keuangan perusahaan. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Tidak ada. Kau bilang, aku menggelapkan uang perusahaan. Mana uangnya? Ku berimu 1 hari. Kembalikan uang itu padaku. Ini data yang baru saja didekripsi. Lusa proyek Haitang akan mulai tender. Kau urus dulu itu, biar aku yang tangani ini. Ku beri kau 1 kesempatan lagi. Kau ganti rugi uangnya atau tidak? Aduh, aku pamannya Yunzi, tahu. Berani kau memukulku? Aku tidak peduli kau siapa. Ku beri kau 1 kesempatan lagi. Kau ganti rugi uangnya atau tidak? Sudah ku bilang tidak ada. Aduh, aku ganti semuanya. Saya ganti semuanya. Aduh, jangan. Saya ganti 2 kali lipat. Ku berikan kalian waktu 1 hari lagi. Jika besok belum diganti, nyawa kalian taruhannya. Kau kenapa dipukuli seperti ini? Aduh, siapa yang memukulmu? Aduh, sudah jangan banyak tanya. Uangnya sudah siap? Ini, ingat ya, bagianku jangan kau sentuh. Iya, ayo pergi. Ayo, sisanya biar aku cari jalan. Suming, aku dapat kabar tentang Jingze. Kenapa engkau lagi? Aku juga ingin bertanya padamu, gagal mencuri pria, lalu mencuri barang. Ya. Apa yang kau bicarakan? Kau yang mencuri pria? Katakan, apakah Suming yang mengirimmu kemari? Baik, kau tidak mau bicara. Ya, aku punya cara untuk membuatmu bicara. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak bisa melakukan ini padaku? Hahaha. Bos, ini kan kantor Nona Yunzi. Hebat. Apa yang kau pikirkan? Segera hubungi kepala penanggung jawab proyek Haitang. Bos, yang di dalam ini... Lepaskan. Nona Yun juga datang rupanya. Datang saja. Ngapain bawa anjing? Pak Su, tolong jaga sikap Anda.
Pak Xu, jangan melihat semua orang seperti diri Anda sendiri. Kalau mata Anda bermasalah, cepatlah berobat. Pandai bicara kau. Berhenti. Anda tidak boleh masuk. Kami datang bersama. Saya tidak peduli. Dia tidak boleh masuk. Bu Yun, waktunya hampir tiba. Tidak apa-apa, kalian pergi duluan saja. Nanti saya menyusul. Saya beri Anda kesempatan terakhir. Minggir. Aduh, mau sok jagoan, ya? Coba saja masuk kalau berani. Aduh, sakit. Sekarang saya boleh masuk? Boleh, boleh. Masuk, boleh. Itulah presentasi dari grup Yun kami. Mohon tunggu sebentar. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil tender. Kak Chen Yu, menurutmu kita bisa berhasil? Tenang saja, kita punya Jingze. Proyek ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Kau benar-benar bisa masuk kemari. Tapi apa bedanya? Proyek Haitang akhirnya tetap menjadi milikku. Baiklah, selanjutnya saya umumkan pemenang tender adalah Grup Su. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Terima kasih Bali. Grup Su kami pasti tidak akan mengecewakan. Selamat, silakan ke sini. Tunggu, karena Grup Su yang menang setidaknya harus ada alasannya agar kami bisa menerimanya dengan lapang dada. Ini rahasia dagang, saya tidak bisa memberitahu Anda. Rahasia dagang atau rahasia yang memalukan? Pak Li, Anda pasti tahu betul. Apa yang kau bicarakan? Satpam. Saya beritahu kau, anak nakal sepertimu jangan sombong. Saya sudah tahu hari ini akan ada orang yang mengacaukan acara ini. Bagaimana? Saya sudah mengatur pasukan khusus. Hati-hati, saya akan membuatmu menyesal. Serang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Tuan Yun. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, saya akan membunuhnya. Berani kau sentuh dia? Jangan mendekat. Kau cari mati. Tuan Yun. Bos, jangan bunuh saya. Semuanya dia, tidak ada hubungannya dengan saya, dia yang menyuruhnya. Masih mau lari? Bos, ini adalah penanggung jawab utama proyek Haitang, Pak Liu. Bagus ya, kali ini habislah engkau, Pak Liu. Bajingan ini membawa orang untuk merebut tender secara paksa, Pak Liu. Kurang ajar. Minggir sana, nanti aku bereskan kau. Pak Chen, maaf membuat Anda terkejut. Saya kepada Anda dan Nona Yun meminta maaf. Pak Liu, Chen Yu ini hanyalah milik keluarga Yun. Seekor anjing yang mereka besarkan. Anda jangan sampai tertipu olehnya ya. Diam. Kekayaan Pak Chen mencapai 200 triliun rupiah. Kekuatannya sangat besar. Di luar negeri dia juga mengakuisisi banyak kekuatan asing dan sangat terkenal di sana. Beraninya kau memfitnah Pak Chen. Kak Chen Yu, apakah yang dia katakan itu benar? Aku sudah bilang, selama aku sudah kembali, aku tidak akan membiarkan orang lain mengganggumu lagi. Pak Liu, lalu bagaimana dengan proyek Haitang? Grup Yun menguasai teknologi Jingze. Proyek Haitang ini seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Grup Yun. Baik, kalau begitu, karena masalahnya sudah selesai, aku akan menunggu jawaban dari Pak Liu. Anda tenang saja, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Dulu aku membiarkanmu, karena kau tahu batas. Tak kusangka kau berani menyinggung orang penting. Hari ini aku harus memberimu pelajaran.
Pak Liu, saya salah Pak Liu. Beri saya kesempatan lagi Pak Liu. Saya umumkan Li Ning berkolusi dengan orang luar, merugikan perusahaan. Mulai hari ini dipecat dari perusahaan dan diboikot di seluruh industri. Jangan Pak Liu. Pergi. Aduh. Pak Chen, apakah Anda puas? Suming. Pak Chen, saya tidak tahu diri, saya bodoh. Anda berjiwa besar, maafkan saya. Masalah hari ini selesai. Urusan keluarga Yun akan kurus dengan... Bagaimana? Berhasil? Demi proyek Haitang, saya mempertaruhkan seluruh harta saya. Sekarang semuanya hilang. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika kejam. Apa kau yakin harus melakukan ini? Kau harus berjanji, Yunzi, tidak akan berada dalam bahaya. Bu, kami pulang. Yunzi, nak, kamu naik ke atas dulu. Ibu mau bicara sebentar dengan Xiao Yu. Sini, Xiao Yu. Xiao Yu, kita semua kan keluarga. Ibu punya sesuatu untukmu. Ikut ibu. Katakan saja, apa tujuanmu memanggilku keluar? Sekarang tidak ada orang lain, katakan saja langsung. Aduh, memangnya ibu punya tujuan apa? Kan ibu bilang mau ambil sesuatu, sebentar lagi juga kembali. Halo. Bos, gawat. Nona Yunzi hilang. Katakan, di mana Yunzi? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Jika terjadi sesuatu pada Yunji, aku tidak akan memaafkanmu. Paman Lin sudah sadar. Tadi menelepon dan bilang Ketua Yun Bai dibunuh oleh Suming dan bekerja sama dengan Yun Feng. Apa mungkin mereka nekat dan menculik Nona Yunzi? Bajingan, perintahkan penangkapan Yun Feng, tangkap dia untukku. Baik. Jika ingin Yunzi hidup, bawa data Jingze padaku. Ikat dia, ikut aku menyelamatkan Yunji. Meninggal. Baru saja meninggal. Yunji, lepaskan dia. Apapun yang kau inginkan, hadapilah aku. Yunje, lepaskan dia. Apapun yang kau mau, hadapilah aku. Gadis ini memang tidak salah memilih orang. Sayang sekali. Apakah engkau yang membunuh Suming? Dia hanya sampah. Apa gunanya dia hidup? Apa maumu? Berikan Jingze padaku. Proyek Haitang sudah selesai. Kenapa engkau masih menginginkannya? Siapa bilang teknologi Jingze hanya bisa digunakan untuk proyek Haitang? Ini adalah hasil kerja keras Yun Bai. Selama bertahun-tahun, aku harus mendapatkannya. Jangan banyak bicara. Berikan padaku. Kau terlalu berbahaya. Jika engkau ingin aku tidak menyentuh wanitamu, turuti saja perintahku. Serang. Sekarang kau bisa melepaskannya, kan? Hahaha. Aku tidak pernah berjanji akan melepaskannya. Kalau bukan karena ayahnya yang sialan itu, wanita yang kucintai tidak akan meninggalkanku. Kau menyukai wanita tua itu, Wang Hui. Seleramu sungguh buruk. Diam. Perempuan jahat itu bagaimana bisa dibandingkan dengan Xinlanku? Dia bahkan tidak sebanding dengan jari kelingking Xinlan. Jika Xinlan tidak mengalami kecelakaan saat mengejar Yun Bai, tidak akan ada tempat untuk wanita itu dan anak haram ini. Jadi, kau yang membunuh Paman Yun Bai? Benar. Aku tidak hanya membunuh orang tua itu, aku juga akan membunuh bajingan ini. Aduh. Hati-hati.
perempuan jahat, kau berani mengkhianatiku? Tunggu saja kau. Kau sudah melepaskanku 2 kali. Kita impas. Yunji, hubungi dokter untuk pergi ke villa keluarga Yun. Nona ini baik-baik saja, dia akan pulih setelah istirahat beberapa waktu. Kau sudah bangun. Untuk sementara waktu beristirahatlah di sini sampai lukamu sembuh. Kakimu? Masalah kecil, lihat saja. Aduh. Kalian? Kamu cemburu? Aku tadi hanya terjatuh. Aduh, sakit. Coba kulihat. Kamu bohong. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Berani-beraninya engkau mengikatku, anak kurang ajar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ini apa? Anak durhaka. Kau tega membiarkan bajingan ini menyakitiku. Aku mau mati saja. Silakan saja. Dia bersekongkol dengan Yun Feng untuk mendapatkan data Jingze. Dia sengaja mengalihkanku dan menculikmu. Bu, apa yang dikatakan Kak Chen Yu benar? Dia bicara omong kosong, mana mungkin ibu menyakitimu. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Untuk melindungi keselamatan Yunji, aku memasang kamera tersembunyi di ruang tamu. Kau mau lihat? Putriku, ibu salah. Pamanmu bilang hanya dengan cara ini, pria miskin ini baru akan meninggalkanmu. Bu, kenapa ibu begitu ceroboh? Ibu janji mulai sekarang tidak akan ceroboh lagi. Ibu janji mulai sekarang tidak akan ceroboh lagi. Kak Chen Yu, maafkan ibu sekali ini saja, ya. Dia pasti tidak akan mengulanginya lagi. Oh, terima kasih. Tunggu. Lari. Pergi. Tenang saja, jangan takut. Halo, hadiah yang kukirim, kau suka? Jangan sampai kuperiksa engkau, kalau tidak engkau akan menyesal. Aku masih punya hadiah lain yang sedang dalam perjalanan. Kudengar proyek Haitang sudah dimulai. Apa yang ingin kau lakukan? Kau istirahat di rumah, aku akan meminta Tang Zhen untuk melindungimu. Aku pergi ke kantor sebentar. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Yo, ada yang sok pahlawan. Kalau tahu diri, minggir. Kalau tidak, kupatahkan kakimu. Berani membuat onar di wilayahku? Kau pikir kau punya nyawa berapa? Aduh bang, kami salah. Kami memang rendahan, kami tidak berani lagi bang. Katakan siapa yang menyuruh kalian datang? Kami tidak tahu. Tidak tahu? Aduh jangan bang. Oh aku ingat, pagi ini ada orang yang datang. Dia bilang mau kasih kami uang, menyuruh kami membuat onar. Aku lihat mereka cukup dermawan, jadi aku terima saja tawarannya bang. Lain kali. Bang, tenang saja. Lain kali tempat ini kami jaga. Siapapun yang berani mengganggu abang, ku yang pertama melawannya. Enyah. Baik bang, ayo pergi. Kenapa kau bawa dia ke sini? Bagaimana kalau dia bangun? Haha, aku memberinya dosis ganda. Kau tampar pun dia tak akan bangun. Dengan dia sebagai sandera, Yunji pasti akan menyerahkan kejutan musim semi. Kalau tidak, orang itu tidak akan melepaskan kita. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Apa yang kalian lakukan pada kakakku? Lepaskan dia.
Kalau kau maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Hentikan. Minumlah ini. Ku bilang minum. Hentikan. Sekarang kau bisa melepaskannya, kan? Tang Zhen. Bu, bukankah ibu sudah berjanji padaku, ibu tidak akan melakukan ini lagi? Yunzi, jangan salahkan ibu. Siapa suruh engkau menyukai pemuda tak berguna ini? Kalau bukan karena dia, Yun Group sudah menjadi milikku dan kakakmu. Jadi, ayah benar-benar dibunuh oleh kalian? Kurang bicara, serahkan data kejutan musim semi. Kalau tidak, tunggu saja mengurus jenazahnya. Jangan, aku akan memberikannya padamu. Datanya ada di kantor, aku akan membawamu untuk mengambilnya. Kurasa kau juga tidak bisa bermain trik. Penasaran kenapa aku bisa bangun ya? Aku sudah dilatih di luar negeri begitu lama, kalau sampai tidak tahan dengan hal kecil seperti itu, aku mungkin sudah mati di luar negeri. Chen Yu, aku benar-benar meremehkanmu. Aku mengaku kalah, lakukan sesukamu. Kau cukup berani juga. Tapi kau berani berkolusi dengan orang luar, menjebak Paman Yun, mati terlalu murah untukmu. Aku akan membuatmu menderita, membalas dendam untuk Paman Yun. Chen Yu, semoga hidupmu sengsara. Yunzi, tolong ibu. Ibu tidak ingin mati. Kak Chen Yu, apakah benar ayahku dibunuh oleh paman? Yunzi! Kak Chen Yu, aku tidak punya keluarga lagi. Tidak apa-apa, kau masih punya aku. Kalau begitu kau tidak boleh meninggalkanku selamanya. Bagaimana lukamu? Sudah baik-baik saja. Sebentar lagi aku akan pergi. Kau telah mengkhianatinya, dia tidak akan melepaskanmu. Tapi kami membutuhkan bantuanmu. Aku tidak akan memberitahumu. Lagi pula, dia yang membesarkanku. Aku tidak akan mengkhianatinya untuk kedua kalinya demi kau. Aku mengerti. Sembuhlah dulu di sini. Bos, apa petunjuk ini terputus begitu saja? Dia dalam pembunuhan Paman Yun. Tanpa rubah giok, kau tidak bisa menemukannya. Apa yang telah kuajarkan padamu, sia-sia saja. Aku beri kau 3 hari, aku ingin tahu tentang orang itu. Baik. Tuan, Anda tidak bisa masuk, Tuan. Minggir. Maaf, Tuan Yun, saya tidak bisa menghentikan mereka. Menerobos masuk dengan agresif begini, mau apa? Yun Feng, atas nama grup Yun, kau meminjam 10 juta rupiah dariku, sudah waktunya untuk membayar. Kalau aku tidak salah lihat, ya, di sini tertulis 5 juta, ya. Benar, modalnya 5 juta, ditambah bunga, totalnya 10 juta. Kau mau apa? Jangan bilang, kau mau ingkar janji. Hahaha, baiklah. Kalau tidak mau bayar juga tidak apa-apa. Temani teman-temanku tidur semalam. Kalau teman-temanku puas dan senang, mungkin uang ini tidak perlu dibayar. Hahaha. Aduh, kau berani memukul. Hancurkan dia.
Aduh, sakit sekali. Masih mau menghancurkan? Tidak, maafkan aku salah. Telah menyinggungmu. Anda orang yang bijaksana, maafkan aku. Lalu bagaimana dengan surat utang ini? Anggap saja sebagai baktiku padamu, mulai sekarang kita lunas. Lalu istriku, bagaimana dengan kerugian mentalnya? Jangan terlalu... Pikirkan baik-baik. Jangan terlalu sungkan. Apapun syaratnya, katakan saja. Nah, begitu. Sini. Kau orangnya mereka. Apa katamu? Saya tidak tahu. Jangan membuatku bertanya 2 kali. Di mana orang itu? Baiklah, aku akan bicara. Orang yang kau bicarakan adalah Liu Bin, ketua organisasi misterius di kota Lin. 10 tahun yang lalu, dia mendirikan geng naga hitam dan merekrut sebagian besar orang-orang dari dunia bawah. Tapi kami tidak pernah melihat wajah aslinya. Hanya tahu bahwa dia biasanya muncul di sebuah villa di pinggiran kota. Berikan alamat spesifiknya. Sebarkan berita ke dunia bawah. Mulai sekarang, siapapun yang berani macam-macam dengan grup Yun, mati. Baik. Cepat pergi. Bos, ini tempatnya. Hati-hati saat kita bergerak nanti, kita harus menghabisi dia hari ini. Baik. Sinlanku, aku pasti akan membalaskan dendamu. Nyawa rendah itu tidaklah cukup. Aku ingin seluruh grup Yun ikut terkubur. Benarkah? Sayang sekali kau takkan punya kesempatan itu. Akhirnya kalian datang. Aku sudah menunggu lama. Sekarat pun masih keras kepala. Hahaha, karena sudah datang, tinggalkan nyawamu di sini. Hati-hati. Hanya begini saja kemampuanmu? Kau jangan berpikir aku tidak punya kartu as. Wang Shi, cepat bebaskan orang itu. Hanya karena beberapa kata kau melumpuhkan kungfuku, guru. Apa kau menyesal sekarang? Aku hanya menyesal tidak membunuh anjing sepertimu lebih awal. Lihat saja hari ini siapa yang akan membunuh siapa. Benar-benar seperti anjing gila. Hari ini jika tidak membunuhnya, tidak bisa dibiarkan. Ya, ternyata dia benar-benar seperti anjing gila. Hari ini aku harus menghabisinya. Kalau tidak, aku tidak bisa terima. Baik. Aku akan membunuhmu. Kartu trufmu hanya seperti ini. Bagus. Yunbai memelihara anjing yang bagus. Jaga bicaramu. Memangnya bukan? Dia hanyalah antek keluarga Yun. Dan kau bahkan lebih rendah dari seorang antek. Hentikan. Berhenti. Kalian keluar dulu. Kemari, kita selesaikan masalah ini. Bunuh saja aku. Bunuh aku. Membunuhmu terlalu mudah untukmu. Aku akan menggunakanmu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paman Yun. Paman Yun, aku sudah membalaskan dendamu. Kedepannya aku pasti akan menjaga Yunji baik-baik, tidak akan membiarkannya terluka sedikit. Ayah,
Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan menjaga Yun Group dengan baik. Yunji, menikahlah dengan Pak Chen, Nona Yun, ini menu pesta pernikahan untuk Anda berdua. Anda dapat memilih layanan uji rasa. Baik, terima kasih. nanti kita bisa pesan yang ini, lalu kamu suka yang mana? Yang ini? Wah, bukankah ini si kembang kampus Universitas Yun? Jadi, mau menikah? Ada masalah? Si kembang kampus Universitas Yun ini sepertinya lupa, waktu aku ulang tahun dulu, semua orang pergi ke pesta perayaan debut panggungmu, kamu benar-benar menjadi pusat perhatian. Sayang, aku mau mengadakan pesta ulang tahun di sini. Kita jangan menerima pesanan pesta lain lagi, ya? Baik, ikut kamu saja. Hanya beberapa meja tamu, mana mungkin lebih penting darimu. Kalau begitu, kami permisi dulu. Sayang, aku suka restoran ini. Bagaimana kalau kita membelinya saja? Selera si kembang kampus Universitas Yun ini memang unik ya. Bisa-bisanya suka sama orang yang sombongnya bukan main. Kalau begitu kita coba saja. Mari kita lihat. Omong kosongmu itu bagaimana akhirnya? Jangan kotori matamu dengan hal-hal kotor itu, lanjutkan memilih makanannya. Halo. Baik. Pak Chen, maaf atas kelancangan saya tadi. Sekarang hotel ini sudah menjadi milik Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Nama saya Xiao Luo. Kau gila? Cuma dia orang miskin. Diam, bodoh. Kau gila. Kau berani memukulku. Bagus kau. Kau gila. Kau jahat sekali. Pengantin pria, apakah Anda bersedia menjadikan wanita di hadapan Anda ini sebagai istri Anda, baik miskin maupun kaya, mencintainya seumur hidup, merawatnya, dan menua bersamanya? Saya bersedia. Pengantin wanita, apakah Anda bersedia menjadikan pria di hadapan Anda ini sebagai suami Anda, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, akan selalu setia hingga akhir hayat? Saya bersedia. Saya nyatakan, Chen Yu dan Yunji resmi menjadi suami istri. Saya keberatan